Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Palembang dalam 2 hari terakhir telah menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Sedikitnya 15 titik terendam. Apa langkah pemerintah dalam mengatasi masalah klasik yang tak kunjung ada solusi ini? Kita akan membahasnya dalam Sumsel 24 jam sepekan bersama saya Kurniawan. Intensitas hujan di kota Palembang belakangan ini sangat tinggi sehingga menyebabkan banjir di sejumlah tempat seperti di Jalan R. Sukamto, tepatnya depan Harper Hotel. Kedalaman air bahkan mencapai lutut orang dewasa. Akibatnya kendaraan sulit melintas. Sejumlah kawasan yang terpantau banjir yakni Jalan Basuki Rahmat, Jalan Mayor Salim Batubara, Jalan Serduduk Putih, Jalan Piparja, KM 11, Taman Kenten. Titik genangan juga terlihat di depan Damri KM 9, depan Trakindo Dharma Agung, di depan Geraha Penas Sumatera Express, Jalan Kapten A. Rifai, dan Simpang 5 DPRD Sumsel. Sebuah sekolah dasar di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni juga tak luput terendam banjir. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa atau sekitar 1 meter. Jalan menuju sekolah tersebut pun terendam banjir yang bahkan lebih dalam. Begitupun sejumlah rumah warga di sana tak luput dari genangan air. Hal ini menyebabkan sekolah mengambil kebijakan untuk meliburkan siswanya. Menurut warga sekitar, banjir terjadi lantaran tempat pembuangan air terlalu kecil dan banyak sampah hingga pendangkalan. Bahkan di perempatan Jalan Basuki Rahmat dan R. Sukamto, beberapa siswa SMA yang hendak ke sekolah terlihat dibantu melewati genangan banjir oleh anggota Polairut Polda Sumsel menggunakan perahu karet. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, Insinyur Ahmad Bastari Yusak, mengatakan banjir disebabkan Sungai Musi sedang mengalami pasang dan meluap. Ketinggian air saat puncak pasang mencapai 3,5 meter pada pukul 17.00 hingga 20.00 WIB. Hal ini menyebabkan sejumlah wilayah tergenang banjir. Ia mengimbau warga Palembang untuk waspada apabila hujan lebat karena akan lebih banyak titik yang tergenang. Pasalnya, air hujan tidak bisa mengalir ke anak sungai. Malah, debit air anak sungai menjadi lebih tinggi karena aliran air dari Sungai Musi. Bastari mengatakan, petugas sudah diturunkan untuk mengecek langsung ke lapangan. 7 pompa sudah aktif beroperasi untuk mengeringkan genangan. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumsel, Wandayan Tolis, mengatakan tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir di Palembang merupakan fenomena alam paling tinggi sejak 30 tahun terakhir. Hujan deras yang mengguyur Palembang sejak 5 Oktober 2022 sampai kemarin terkumulasi mencapai ketinggian 188,7 mm. Itu merupakan
curah hujan tertinggi selama 30 tahun terakhir di bulan Oktober. Wanda Yantolis menjelaskan, fenomena curah hujan ekstrim tersebut merupakan intensitas tertinggi kedua hingga 137 mm. Sebab curah hujan seperti ini terakhir kali terjadi pada 6 Oktober 1980. Sedangkan untuk keseluruhan bulan lanjut Wanda curah hujan harian pada 6 Oktober 2022 merupakan intensitas terbesar pertama. Selain itu, kata Wanda, potensi terjadinya hujan ekstrim pada Oktober 2022 merupakan kondisi alam dengan fenomena cuaca skala sinoptik dan lokal yang dipengaruhi faktor-faktor pendorong terjadinya curah hujan ekstrim sejak 2 Oktober silam. Palembang sudah memasuki musim hujan ekstrim. BMKG memperingatkan secara keseluruhan Sumatera Selatan telah berada pada periode musim hujan dengan perakiraan sifat hujannya sebagai besar di atas normal. Artinya selama musim hujan 2022 hingga 2023 curah hujannya akan berada di atas rata-rata. Kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Pemirsa, waspadalah saat hujan deras mengguyur wilayah Anda. Saya Kurniawan, sampai jumpa.